terasa kita sudah memasuki hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Nah, tema kita di akhir tahun ini yaitu sinergi. Bersama saya ucapkan sinergi, 23 sinergi. Lebih keras lagi, 23 sinergi. Saya sudah pernah sampaikan bahwa arti dari sinergi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu arti daripada sinergi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian gembala senior kita juga sudah menyampaikan bahwa sinergi itu kalau terjadi maka akan menghasilkan kekuatan dan perkara besar serta efektif. Jadi penting sekali untuk terjadinya yang namanya sinergi. Cuman kita ini harus bersinergi dengan siapa, itu yang akan jadi persoalan. Apakah nanti akan menghasilkan kekuatan besar dan perkara besar serta efektivitas. Tapi kalau kita salah dalam bersinergi, maka tentu apa yang dirindukan dari hasil sinergi itu tidak akan tercapai. Ya. Nah, saya akan tampilkan sebuah logo yang sangat terkenal. Saya harap Bapak Ibu dimanapun berada bisa mengenali logo ini. Ya, ini adalah logo daripada Supreme. Ya. Ada berapa banyak yang tahu logo ini? Bisa angkat tangannya? Iya, hampir semua ya mengikuti yang namanya fashion ya. Nah, logo ini Supreme itu pemilik dan pendirinya adalah Mr. James ya. Mr. James dia membuka tokonya yang pertama itu ada di New York. Kalau kita yang tinggal di New York familiar sekali dengan Lafayette Street ya. Itu dibuka tahun 1994 ya, 1994, lama banget ya. Tetapi ketika mendekati tahun 2017 itu mulai kemudian booming ya. Dan saya tidak mengerti sebelumnya tentang merek Supreme, tapi puji Tuhan karena jemaat-jemaat Tuhan itu begitu up to date dan mengikuti perkembangan zaman ya. Saya juga sempat diajak ke toko Supreme ya. Dan di situ baru saya kaget ada toko kalau mau masuk ke toko itu antrinya masalah ya kan. Dan bahkan kalau kita tidak ngerti caranya kita juga nggak bisa masuk di dalam antrian itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Supreme ini kemudian menjadi sangat terkenal. Nah, salah satu rahasia dari produk fashion yang dibuat, Bapak James itu bilang begini, sebelum dia meluncurkan produknya, dia mengadakan survei. Kalau aku jualan ini, kira-kira akan laku berapa ya? Dan misalnya dia memberi contoh, misalnya dia membuat produk satu kaos, oh kalau aku menjual kaos ini maka akan paling banter paling banyak cuman bisa laku 600 potong ya 600 piece. Maka Bapak James ini dapat hikmat, kalau nanti bisa laku 600 berarti saya jangan mencetak 600 tapi yang dia cetak itu hanya 400. Sehingga yang 200 orang yang kepingin punya produk Supreme itu jadi penasaran dan kemudian berusaha untuk mengejar bagaimana produk yang diluncurkan itu. Dan satu produk itu Bapak James tidak pernah meluncurkan lebih daripada hasil surveinya. Bahkan dia pernah nih jualan di New York itu mengeluarkan produk yang namanya batu bata. Ya, batu bata itu batu merah-merah itu dicap Supreme
dan dia jual seharga $30 saja, ya, $30 saja. Jadi barang-barang dia nggak mahal. Ya, begitu diluncurkan itu harganya murah. Ini contoh batu bata, dijual $30 satu biji batu bata. Tetapi yang beli itu kan begini Bapak Ibu sekalian, begitu luncur, maka batu bata yang $30 itu langsung habis. Hanya dalam sehari lonceng habis. Dan kemudian di pasaran, itu harga batu bata yang $30 itu bisa laku $1.000. Satu biji $1.000 ya. Beberapa anak remaja kita itu pinter-pinter, saudara, dia sering datang ke dalam acara launchingnya produk dari Supreme ini, ya. Begitu dia dapat barang ya dengan harga standar, maka ketika keluar itu orang di luar yang sedang antri, dia bilang aku beli ya, itu kan harganya $200 misalnya, ya kan, aku bayar $600, ya kan. Beberapa remaja bilang, oh silahkan, ya kan, dia cuma antri sebentar udah dapat cuan $400, ya. Dan kemudian Supreme itu luar biasa, sampai ini ada beberapa merek terkenal kepingin bersinergi dengan Supreme, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ini, yang satu ini adalah logo daripada fashion terkenal namanya Louis Vuitton. Yang sebelah kanan saya ini, atau mungkin sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian yang bundar itu namanya biskuit Oreo, ya, biskuit Oreo. Coba bayangkan, dari merek terkenal, busana terkenal Louis Vuitton, ada tasnya, ada bajunya, mau untuk datang ke Supreme minta kerjasama. Bahkan ini biskuit, Bapak Ibu sekalian, juga kepengen kerjasama dengan yang namanya Supreme, saudara, ya. Akibatnya apa? Ketika mereka kerjasama dengan Supreme, maka nilai daripada Louis Vuitton itu tiba-tiba melonjak, ya kan? Jadi omsetnya jauh lebih tinggi, ya. Dan Supreme tentu untung juga, karena dari hasil sinergi itu. Yang luar biasa adalah Oreo, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu harga biskuit Oreo berapa di pasaran, itu sekitar $2-3 satu bungkus. Nah, Oreo yang dicap dengan Supreme itu bisa laku $500. Coba bayangkan, biskuitnya sama, cuman capnya yang beda. Oreo Supreme, warnanya biasanya hitam, sekarang jadi merah, ya. Jadi sinergi itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Nah, sehubungan dengan hari Natal, ya, hari Natal, kalau kita tanya apa itu hari Natal, ini kan hampir seluruh dunia nih merayakan Natal, ya. Mereka bisa menjawab, ya kan, atau mungkin sebagian juga nggak ngerti mengapa hari Natal. Bahkan ada yang bilang gini, apa itu hari Natal? Oh, hari Natal itu adalah hari libur di akhir tahun. Hari di mana banyak barang-barang yang dijual secara sale, ya kan? Dia bilang gini, hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, atau hari kelahiran Nabi Isa, katanya, ya kan? Kemudian kalau ditanya, lah, mengapa kok kelahiran Yesus atau kelahiran Nabi Isa kok dirayakan? Kenapa kelahiran saya kok nggak dirayakan oleh seluruh dunia? Kan sama-sama saja merayakan hari kelahiran seseorang. Nah, ketika ditanya begitu, maka hampir jarang yang bisa menjawab. Untuk apa merayakan Natal, ya kan? Untuk apa merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Beberapa hari yang lalu cucu saya telepon, ya kan? Grandpa, Grandma, Cici, Merry Christmas, selamat hari Natal. Dan kemudian cucu saya bisa nyanyi lagu Jingle Bell dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian, bukan dalam bahasa Madura loh, ya kan? Sampai grandmanya bilang, ngomong apa ya? Aku nggak ngerti, ya kan?
Tapi ketika ditanya, Merry Christmas, hari Natal itu apa, JD? Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus, ya dia tahu. Tapi untuk apa kita merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus besar-besaran? Kenapa kok hari lahirnya JD kok enggak dirayakan oleh seluruh dunia? Dia nggak bisa jawab, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bersama saya ucapkan Immanuel. 23, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi nama lain daripada Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Mazmur 91 ayat yang ke-15, di mana setiap pagi Bapak Ibu yang ikut doa fajar sering mengucapkan dan selalu mendeklarasikan ayat ini. Dikatakan begini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi dari Mazmur 91 kita ngerti mengapa nama Yesus itu Immanuel, karena Tuhan Yesus itu mau menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Menyertai apa? Bukan hanya ketika dalam keadaan sukacita, bukan ketika dalam keadaan everything is going well, tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita ketika kita juga mengalami yang namanya kesesakan, ya. Bahkan Alkitab tidak pernah menjamin bahwa kita yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kesesakan. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah berkata dan tidak pernah menjamin kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan mengalami kesesakan. Ayat ini dengan jelas mengatakan, kalau kita sampai mengalami kesesakan, kita jangan pernah takut. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah Immanuel itu menyertai kita meskipun kita ada di dalam kesesakan. Kalau Bapak Ibu masih ingat di dalam Mazmur pasal 23, pemazmur berkata begini, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Mengapa? Sebab engkau gembalaku yang baik, tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Mengapa? Karena Tuhan itu gembala yang baik yang selalu menyertai setiap orang yang percaya dalam segala situasi dan keadaan, seperti lagunya Jason, di setiap musim kehidupan. Kemudian di Mazmur tadi dikatakan, kalau kita sampai mengalami kesesakan, maka Tuhan itu akan meluputkannya. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Sebab pada waktu kamu dicobai, pada saat yang sama kamu juga akan diberikan jalan keluarnya. Allah menyertai kita di Mazmur 91 ayat 15 tadi dikatakan juga untuk memuliakan kita. Nah, sampai kapan Tuhan itu mau menyertai kita? Tuhan itu mau menyertai kita di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan begini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan itu mau menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10
ayat yang sangat terkenal sekali dikatakan begini, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, kalau ada orang bertanya, untuk apa kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya kan? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu bukan karena lahirnya di kandang kemudian jadi istimewa, tetapi kita perlu merayakan kelahiran Tuhan Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan dan dia lahir ke dunia ini yang luar biasa untuk bersinergi dengan setiap kita. Orang yang mau bersinergi dengan Supreme, ya, nggak semua yang bisa diterima, ya kan? Misalnya kita ujuk-ujuk datang ke sana, kemudian, Supreme, Bapak James, aku ini kepengen loh bersinergi dengan kamu, ya kan? Saya percaya ada tahapan-tahapan dan proses yang perlu ditempuh agar supaya Supreme itu mau bersinergi dengan kita. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia yang datang ke dunia ini untuk mencari kita, ya kan? Setelah mencari kita untuk apa? Untuk bersinergi dengan kita. Tinggal sekarang kita mau nggak untuk bersinergi dengan Tuhan Yesus. Dan percayalah, kalau kita mau menerima uluran tangan daripada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mau bersinergi dengan kita, maka kita yang nothing. Saya sering katakan begini, bahwa sesungguhnya kita ini, ya kalau kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita itu nothing, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita itu nol besar, benar-benar nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita nol besar ini, kita bersinergi dengan Tuhan Yesus, dia adalah Allah atas semesta alam ini, yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Maka kita yang nothing itu akan menjadi something. Kita yang nobody, yang nggak dianggap apa-apa oleh orang lain, percayalah, kalau kita bersinergi dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi somebody. Bahkan kalau kita hari ini berkata, aku sekarang Pak dalam keadaan zero, ya nggak ada apa-apanya, percayalah, karena bersinergi dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi hero. Nah, untuk bersinergi dengan Tuhan Yesus itu syaratnya apa? Ya kan? Nah, inilah syarat mutlak satu-satunya yang harus kita lakukan untuk supaya kita bersinergi dengan Tuhan, yaitu kekudusan. Bersama saya ucapkan kekudusan. 2, 3, kekudusan. Hidup kudus itu adalah syarat mutlak kalau kita disebut anak-anak Allah dan mau bersinergi dengan Tuhan. Sebab di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, Ibrani pasal 12 ayat 14 jelas dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka itu dikatakan kita harus mau mengejar kekudusan. Jadi kekudusan itu harus diusahakan dan diupayakan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa hidup kudus? Begini Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu kan sengaja datang ke dunia itu untuk mencari orang berdosa. Tuhan datang ke dunia bukan cari orang baik, Tuhan datang ke dunia bukan cari orang yang benar, tapi Tuhan datang ke dunia, ini dengar, untuk mencari orang berdosa. Kita jangan pernah terkecoh, Bapak Ibu sekalian. Kadang ya, waktu saya pertama jadi orang Kristen, saya kan menggebu-gebu.
Saya kepingin ngajak sebanyak-banyaknya orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi seringkali saya bingung ketika orang bilang begini, aduh, maaf Pak, ya kan, maaf bro, aku ini masih suka berdosa, aku masih suka berzina, aku masih suka berjudi, aku masih suka minum mabuk, aku ini nggak layak, aku nggak pantas. Itu bingung saya jawabnya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Bener-bener bingung saya, ya kan? Aduh, ini aku masih suka ke dukun, aku ini masih suka menyembah berhala. Itu benar-benar membuat saya bingung. Nah, kemudian saya mengerti bahwa orang-orang yang beginilah Tuhan datang memang mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Agar orang yang berdosa itu dosanya diampuni. Ya kan? Kalau dosanya diampuni artinya apa? Hidupnya sudah benar dan kudus. Dan kalau sudah kudus, Tuhan mau bersinergi untuk membuat kita hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Nah, seringkali karena kita ini mayoritas tinggal di daerah timur, dari negara timur, ya, untuk mendapatkan pengampunan dosa itu seringkali kan tidak mudah, ya kan? Misalnya ada orang bersalah kepada kita, oke, satu kali kamu aku ampuni, tapi ini kalau sering-sering, ya kan, wah, nanti besar kepala, kamu jadi kurang ajar, ya kan? Sehingga seringkali bapak-bapak yang kita ketemui, entah itu bapak rohani, bapak polisi, bapak siapa, bapak tentara, bapak camat, bapak lurah, bapak pemimpin, kalau kita punya salah atau mungkin bapak guru, ya kan, maka terus dihukum, sehingga kita nggak bisa menerima gini. Kok gampang banget, ya kan, datang ke Tuhan cuman mengakui, ya Tuhan, aku salah, aku berdosa, aku melakukan hal yang tidak benar kepadamu, dosanya langsung diampuni. Maka itu di dalam 1 Yohanes ditegaskan, ya, celakalah hatimu kalau menuduh engkau. Kalau sampai hatimu menuduh engkau, maka engkau tidak punya keberanian untuk menghadap Allah. Ya kan? Menuduhnya apa? Kamu nggak pantas. Kamu udah berdosa. Kamu tuh melakukan hal yang menjijikkan. Kamu itu nggak bisa diampuni. Dosamu seperti itu. Jangan percaya dengan tuduhan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mempercayai tuduhan-tuduhan seperti itu menyebabkan kita nggak berani datang kepada Tuhan. Adam dan Hawa, ingat, waktu dia jatuh di dalam dosa, dia langsung lari, bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ya kan? Kalau ditanya, mengapa orang jauh dari Tuhan? Bukan karena jauh dari Tuhan terus dia jatuh di dalam dosa, tetapi karena dia jatuh di dalam dosa, maka orang itu jauh daripada Tuhan. Dan mengapa orang jatuh di dalam dosa? Mereka tidak mau datang menghadap Tuhan karena tuduhan-tuduhan di hatinya begitu kuat. Maka itu kita harus beres dengan diri kita sendiri. Saya hidup di dalam dosa 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bukan senang untuk hidup di dalam dosa, tapi saya salah. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Saya nggak percaya bahwa darah Yesus itu mengampuni saya dengan begitu mudah. Bahkan firman Tuhan itu kan dengan jelas berkata begini, ayo kita berperkara, dosamu itu semerah kirmisi, aku bisa jadikan seputih salju. Dosamu itu semerah kain kesumba, aku akan jadikan seputih bulu domba. Saya tahu firman Tuhan itu, tapi saya merasa terlalu jijik dengan dosa-dosa saya ini. Sampai akhirnya ketika dalam keadaan tidak berdaya, benar-benar zero, benar-benar bukan zero lagi, minus, saya memberanikan diri datang kepada Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana cintanya Tuhan kepada kita dari Lukas pasal 15. Bagaimana Lukas 15 menceritakan ada gembala punya domba 100, satu domba hilang, ya kan?
Oh, yang hilang ini dicari, yang 99 sengaja ditinggalkan karena sudah di tempat aman, yang satu dicari sampai ketemu, ya kan? Kemudian Lukas 15 berkata tentang seorang wanita punya 10 dirham, ya. Hilang satu, dicari sampai ketemu. Ketika sudah ketemu, wih, wanita ini sangat gembira. Bahkan di dalam Lukas 15 juga dikisahkan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang durhaka itu, ya kan, dia jauh dari rumah bapaknya, melakukan semua perbuatan yang tidak terpuji. Ketika harta bendanya habis, dia kandas di kandang babi, dia pulang, dia bangkit, dia pulang ke rumahnya dari kejauhan, dikatakan ya bapaknya itu mendapati dia berlari-lari mendapatkan anaknya yang hilang. Kurang apa ayat-ayat firman Tuhan itu? Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan tinggalkan tahun 2021 dengan kepala tegak. Kalau ada di antara kita masih ada dosa-dosa yang belum dibereskan, kita belum beres dengan diri kita sendiri, ayo datang kepada Tuhan. Jangan tiru apa yang pernah saya alami. Percayalah, Tuhan itu maha baik. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, dosa-dosamu, kesalahanmu itu dibuang sampai ke dalam tubir-tubir laut. Artinya apa? Kita itu sampai nggak bisa menemukan lagi dosa-dosa kejahatan yang pernah kita buat. Artinya Tuhan itu mengampuni kita dengan pengampunan yang tidak terbatas. Ya, waktu Petrus bertanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali kah? Tuhan berkata begini, no, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Artinya, Petrus, murid-murid Yesus, kita harus mengampuni berapa banyak orang itu melukai bersalah kepada kita. Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu, apakah Tuhan cuma omong doang, ya kan? Apakah dia tidak mau mengampuni kita? Berkali-kali kita jatuh di dalam dosa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit dan datang kepada Tuhan. Hal yang memalukan yaitu ketika kita jatuh di dalam dosa dan tidak mau bangkit, ya kan? Tapi kalau kita jatuh di dalam dosa, bangkit kembali kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan pulihkan hidup kita. Dan selanjutnya Tuhan mau bersinergi dengan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan di akhir tahun ini, mari kita periksa hati kita, datang kepada Tuhan, akui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita akan tinggalkan tahun 2021, memasuki tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kita. Amin. Supaya kita yang zero menjadi hero. Kita yang nothing menjadi something. Kita yang nobody menjadi somebody. Tuhan mau kita lebih daripada pemenang. Dan Tuhan mau kita memiliki hidup. Dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Amin.